tabel mengenai reaksi hidrolis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4, E4 dan 5. Berikut ini pembahasannya. Kolom pertama itu amonium asetat yang memiliki sifat larutan netral. Yang kedua, amonium klorida yang memiliki sifat larutan basa. Yang ketiga, aluminium klorida yang memiliki sifat larutan asam. Yang keempat itu kalium sianida, itu yang memiliki sifat larutan basa. Dan yang kelima, kalsium asetat yang memiliki sifat larutan tergantung nilai Ka-nya. Jadi pasangan yang tepat itu adalah 2 dan 4. Perhatikan wacana berikut. Sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun Harnawi 2004 adalah 1. Sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. 2. Sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini tidak akan terjadi pada air sadah, air yang mengandung garam. Dalam hal ini, sabun dapat menghasilkan buih setelah garam Mg atau Ca dalam air mengendap. 3. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan oleh proses kimia yang disebut koloid. Sabun, garam natrium dari asam lemak, digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Saat dipakai mencuci, sabun berperan sebagai emulsifir, sehingga sabun dikatakan dapat membersihkan lemak dan kotoran. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen, membersihkan lemak dan kotoran. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3, CH216, yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik, tidak sukar air, dan larut dalam zat organik. Sedangkan COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik, suka air, dan larut dalam air. Struktur molekul sabun dapat dilihat pada gambar 1. Manfaat sabun adalah sebagai pembersih saat mencuci atau saat mandi. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya adalah minyak, lemak, dan keringat. Zat-zat ini tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang non-polar. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sabun memiliki gugus non-polar yaitu gugus min-R yang akan mengikat kotoran, dan gugus 8 min-COONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Berdasarkan wacana pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah: A. Sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan non-polar. B. Sabun menghasilkan buih pada air yang bersifat sadah. C. Sabun berperan sebagai emulsifir yang mengikat kotoran. D. Sabun bersifat mengikat kotoran sekaligus mengikat air. E. Buih sabun dapat menurunkan tegangan permukaan air. Pernyataan yang benar adalah opsi A. Sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan non-polar. Mengapa seperti itu? Karena sabun bersifat polar dan non-polar yang berperan untuk membersihkan lemak dan kotoran. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 21, yaitu perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar dengan judul pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari kelompok C niti tersebut adalah seorang siswi sedang melakukan A. Membandingkan kedua botol, B. Mengukur ketinggian air, C. Menangkap gas oksigen, D. Menangkap gas etuna, dan E. Menangkap gas karbon dioksida. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa dilakukan setelah memasukkan karbit ke dalam dua botol tersebut. Dan botol 1 ditunggu sampai 1/2 ukuran botol. Botol 2 ditunggu sampai ukuran 1/4 ukuran botol. Dan jawaban yang tepat adalah yang D, menangkap gas etuna. Saya akan membahas nomor soal 33 yang soal sebagai berikut. Berdasarkan gambar percobaan seorang siswa,
air rebusan kol ungu dituangkan pemutih awalnya? Jawabannya adalah E, berwarna kebiruan dan akhirnya berwarna putih keruh. Mengapa jawabannya demikian? Dikarenakan rebusan air kol ungu awalnya berwarna kebiruan. Ketika dituangkan pemutih, air rebusan kol ungu bereaksi hingga menghasilkan berwarna putih keruh. Itu menunjukkan bahwa pemutih memiliki pH tinggi atau bisa disebut dengan basah.